Ada ini enggak intervensi yang berlebih gitu, mungkin dari pemain, dari official atau bahkan dari panpel itu? Sering mas. Jadi ketika aku mimpin di Tarkam, aku memutuskan sesuatu, diprotes, aku udah menjelaskan peraturan sekarang seperti ini, mereka tetap tidak mau. Enggak tahu di Tarkam. Tarkam itu luar biasa sekali. Kalau main di Tarkam Ngeri. itu enggak, wow, ngerinya, ngeri sekali mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di program Bisa Bincang Santai. Kebetulan ini kita di sore hari dengan narasumber kita yang cantik ya, istimewa. Ini siapakah dia? Sudah tahu lah ya, seragam kita. Saya pakai timnas dan beliau ini adalah Mbak Dwi Purwanti dengan seragam Arsenalnya ya. Pecinta Arsenal ini. Ya, selamat sore Mbak Dwi. Selamat sore mas. Iya, selamat datang di podcast kita Suara Merdeka. Nama programnya Bisa. Wih, keren. Bincang santai ya. Jadi kita santai aja sambil ngopi-ngopi. Orang gorengan. Padahal yang aku tunggu-tunggu tadi itu. Masa wasit gorengan ya. Oke, teman-teman, ini kita akan berbincang seputar sepak bola. Ya, setuju Mbak Dwi? Oke lah, bismillah, setuju. Ya, kenapa kita berbicara sepak bola? Ya tentu masih hangat dibicarakan saat ini ya seputar sepak bola ya. Bukan hanya kerusuhannya, tapi sisi positifnya juga banyak. Nanti kita singgung sedikit lah ya. Cuma gini, saya mengundang teman saya ini Mbak Dwi Purwanti ini komplit teman-teman ya. Pemain ya iya ya. Pemain sepak bola, pemain futsal ya. Cewek loh padahal ya. Dan sekarang aktif menjadi pengadil pengadil lapangan ya. Jadi tentu pengalamannya luar biasa banyak di dunia sepak bola ya. Kita tanya-tanya, tapi sebelumnya dilihat dulu profil singkat dari Mbak Dwi Purwanti. Dwi Purwanti, wanita kelahiran Magelang 5 Desember 1995 ini merupakan satu-satunya wasit wanita yang ada di kota Magelang. Sebelum menjadi pengadil lapangan, ia merupakan pemain sepak bola dan futsal yang muncul dari kegemarannya menonton pertandingan sepak bola di tribun stadion. Dari seringnya menonton di stadion itulah Dwi tertarik bermain sepak bola. Keinginan itu ia mulai dengan bermain futsal bersama teman-teman perempuannya. Seiring perjalanan waktu, ia membentuk klub Gangster FC yang semua anggotanya pemain futsal wanita. Kian lama bermain futsal, ia tertarik bermain sepak bola yang waktu itu masih langka pemain bergender perempuan. Bagaimana kisahnya sebagai pemain futsal, sepak bola, dan sampai pada wasit? Simak selengkapnya di podcast Suara Merdeka, Bisa Bincang Santai bersama host Asef Amani. Oke, itu tadi profil singkat dari Mbak Dwi Purwanti. Nah, kita mulai ngobrol lah ya. Santai aja, harus ngobrol Mbak. Namanya juga bincang santai ya. Siap. Oke, di dunia sepak bola sudah berapa lama Mbak Dwi? Udah dari sejak SMA. Sebenarnya dari kecil ya mas, kalau dibilang suka atau kenal dengan sepak bola itu dari kecil. Oke, dan ini kan nggak biasa ya. Cewek, perempuan suka sepak bola. Ini tentu punya sejarah ini. Ya, boleh cerita Mbak Dwi? Sejarah di sepak bola mas? Yes. Ya awalnya hanya main-main di kampung seperti itu. Okay. Terus senang lihat sepak bola. Oke, senangnya apa? Senang tribun aku mas, senang lihat sepak bola. Okay. Dulu belum tahu tuh suka klub mana belum tahu. Cuma seneng aja nonton. Oke. Gol teriak gitu kan. Atau diajak orang tua? Ada sih. Atau kakak? Ya diajak kakak. Okay. Awalnya diajak kakak. Okay. Berarti ada tradisi sepak bola ya di keluarga? Enggak ada sih mas, cuma suka aja. Suka aja, suka nonton ya? Iya, terus selain nonton main PS. Main PS. Ini nonton sekali. Main PS ini ya. Ya dari situ kan, wah
nih kayaknya main gitu kan Mas. Baru tertarik main? Baru tertarik main sepak bola. Di usia berapa main sepak bola? Waduh, di usia berapa ya? Kalau benar-benar main sepak bola itu aku SMP mungkin. SMP itu main sepak bola. Tapi sebelumnya futsal dulu ya Mas, karena dulu kan sepak bola cewek itu belum ada ya. Dulu adanya lapangan kecil, lapangan futsal seperti itu. Berarti awalnya dari futsal ya? Ya, awalnya dari futsal dulu. Padahal nontonnya sepak bola waktu itu? Nontonnya sepak bola. Untuk memulai ke futsal dulu? Ke futsal dulu, terus ke sepak bola itu aku belum punya klub. Belum punya klub, belum punya temen yang sama-sama cewek hobi sepak bola tuh belum. Belum ada? Belum sendirian? Adanya teman-teman cowok. Main sama cowok ya? Dan aku main sama cowok. Di situ aku cewek sendiri. Dia gimana ya Mas, namanya orang suka, orang pengen tahu, pengen bisa gimana sepak bola, ya udah gabung aja. Enggak sungkan? Enggak. Malah cowoknya yang sungkan ya? Cowoknya seneng ya. Cowoknya seneng ya, jadi semangat ya. Itu awalnya ya gabung sama cowok dulu, terus habis itu kan posting-posting media sosial gitu ya Mas. Terus banyak sekali yang komentar, aku jadi pengen kayak mbaknya, aku pengen main bola juga. Nah dari situ aku mulai deh kayak promosi, ayo yang mau gabung, Ya udah, akhirnya teman-temanku yang di futsal, klub futsal itu kan cewek semua tuh. Tuh aku tarik biar mereka suka sepak bola. Akhirnya mereka gabung ke sepak bolaku yang cewek, terbentuklah timku namanya Ratu Kota. Ratu Kota, ya kan, Ratu Kota FC ya. Dan ini prestasinya luar biasa, teman-teman Ratu Kota FC ini. 1, 2, 3 langganan ya. Karena gak ada lawan apa Bi? Tahun berapa itu Mbak Ratu Kota FC? Ratu Kota itu awalnya sih 2016 Mas. Awalnya 2016 tapi sempat vakum juga karena aku skripsi. Terus 2017 mulai aktif lagi sampai sekarang. Sampai sekarang ada ya? Ada. Dan udah banyak? Banyak. Anggotanya ya? Anggotanya itu Kota Magelang banyak. Apa Magelang Raya gitu? Kita Magelang Temanggung sih Mas. Kebanyakan orang-orang ke Magelang Temanggung ya. Anggotanya Magelang Temanggung ya. Banyak ya. Nah, itu dulu mungkin apa ya? Motivasinya teman-teman di Ratu Kota ini apa Mbak? Terinspirasi Mbak Dwi atau apa? Motivasi ikut gabung, terus ikut teman-teman ikut gabung gitu ya. Ya karena seneng awalnya seneng, terus tertarik sama aku. Kok Mbak Dwi bisa ya? Mbak Dwi kok mau ya main bola? Aku juga pengen nih gitu. Apa sih asiknya main bola tuh apa ya? Mereka tertariknya dari situ. Tapi futsalnya masih? Futsalnya masih. Ratu Kota juga namanya? Namanya futsalnya Gangster FC Mas. Oh Gangster, futsalnya Gangster, Gangster cewek. Ini prestasinya luar biasa, Gangster FC ini 1, 2, 3 langganan lah, dengan gak ada lawan ya kan, sampai tingkat provinsi ya, pernah juga ya? Ya itu yang Ratu Kota. Ratu Kota, oke siap. Ada ini nggak keinginan mungkin menjadi pemain timnas waktu itu ya? Kalau sekarang kan udah wasit ya, tapi ada keinginan itu enggak? Dulu sempat Mas. Sempat ya? Dulu aku sempat ikut-ikut. Dulu waktu Liga 1 cewek itu jalan, aku sempat seleksi sana sini. Ya pengennya sih jadi pemain yang lebih ke kasta yang tinggi ya Mas. Tapi pada saat itu kan ternyata mungkin aku di Magelang ngerasa kayak wah aku bisa nih, iya kan. Tapi ternyata di luar sana tuh, wah ternyata saingannya banyak banget nih, gitu. Dan sekarang makin berkembang, banyak ya pemain cewek. Semakin sepak bola wanita tuh banyak banget sekarang. Tapi aku ada kebanggaan tersendiri Mas. Cita-citaku dulu cuma pengen main, terus aku pengen buat klub sepak bola sendiri, ternyata udah tercapai itu udah. Semua, dan sampai sekarang bisa mempertahankan tuh itu pencapaian yang luar biasa ya. Ini muridnya banyak tentunya ya. Dan apa usia terkecil berapa Mbak? Masih SMP Mas. SMP. Rata-rata SMP ya. Kalau sampai SMA ada. SMP SMA. SMP SMA ya. Ada yang kemudian pengen ke jenjang yang lebih tinggi enggak itu? Mereka ada sih Mas. Mereka kan kalau pemain-pemain lokal gitu biasanya di BON. Nah, ke skill mereka kan banyak yang dilirik nih. Ada teman Ratu Kota yang sampai ikut provinsi lain. Di Porda gitu sampai sempat ya. Ditarik itu ada. Di BON. Di perfutsalan juga ya. Ada satu orang itu yang dari Gangster FC itu dia malah ikut Liga Putri itu, yang futsalnya.
WPFL itu sempat. Tapi kota lain. Ikutnya kota lain. Kota lain ya. Sayang sekali juga ya. Harusnya kota Magelang ya atau Magelang lah ya. Oke. Apa nih pengalaman yang pernah dialami semasa masih main ya kan? Itu yang membekas gitu ya. Wow. Apa kira-kira? Pengalaman itu lebih ke main di Tarkam sih Mas. Oke. Lebih di Tarkam. Tarkam itu luar biasa sekali. Kalau main di Tarkam Ngeri. itu enggak, wow, ngerinya ngeri sekali Mas. Ya udah terkenal lah ya main Tarkam itu seperti apa, kerasnya seperti apa, saingannya kan keren-keren Tidak sekali. hanya pemain ya, kerasnya ya, tapi juga penonton ya. Wow, apalagi kalau ditonton, wah beribu-ribu orang tuh. Iya. Tapi ada sensasi sendiri ya, Iya, ketika disaksikan penonton. Beda sama mungkin tidak disaksikan penonton ya. Iya, semangatnya tambah ya. Semangatnya ketika banyak ditonton ya. Iya. Iyalah, makanya itu sepak bola nggak ditonton di tribun itu biaya ya. Iya, sepi Mas. Kayak kurang lah gitu ya, kurang greget gitu loh. Namun ya sayang kalau sampai rame begitu ya terjadi sesuatu kan gitu toh. Nah sekarang ke wasit ini kan sudah dari SMA, SMP main, sekarang ke milih jadi wasit nih. Nah kan ada wasit, ada pelatih nih, kok milihnya wasit, nah itu apa ini? Ya pada saat itu ada kebimbangan Mas. Oke. Antara masih pengen bertahan menjadi pemain. Atau menjadi pelatih karena ada tawaran dan pengen jadi wasit juga. Oke, tiga ini ya. Iya, ini pilihan yang pada saat itu menurutku berat. Karena kalau nanti aku udah milih ini, aku bakalan kecewa nggak ya, nggak milih ini untuk nanti kedepannya, gitu kan. Akhirnya udah deh, aku mutusin untuk jadi wasit aja. Karena apa? Nggak munafik juga ya. Ini aku merasa diri aku tuh sekarang udah nggak kuat untuk main, nggak kuatnya mungkin di fisik ya Mas, sama mungkin untuk bersaing dengan yang lebih muda, skillnya lebih bagus, tenaganya lebih kuat, wah kayaknya aku nggak bisa nih, ya pesimis dulu tapi ya gimana ya, terus akhirnya udahlah jadi wasit aja, yang penting nggak jauh-jauh dari sepak bola, udah itu aja Mas. Ya berarti sudah pensiun ya dari pemain dan sekarang menjadi pengadil lapangan ya kan. Tahun berapa Mbak jadi Aku ambil lisensi wasit itu tahun 2020. Oh 2020. Ya itu kursus ini. C3. Tapi alhamdulillah sekarang aku udah C2. C2. Ya. Kalau C2 itu bermain di provinsi Mas. Provinsi. Ya. Untuk apa? Liga-liga yang atau liga resmi? Liga yang diadakan provinsi. Seperti Asprof ya? Iya, diadakan Asprof ya. Berarti belum ke PT Liga itu ya, belum ya? Wah itu besok C1 ya Mas, doain harus semoga. C1 ya? Oke, C1 itu berarti Liga 1, Liga 2, Liga 3 itu C1? Oh, berarti kalau tingkatnya provinsi C3 ya? C2? C2. Itu berat nggak untuk dari awal masuk seleksi C3, C2? Beratnya mungkin di fisiknya ya Mas. Oke. Di fisiknya kita tetap harus tiap hari latihan, terus untuk nanti tes fisiknya pada saat mendaftar C3 ke C2 itu juga harus ada peningkatan lah paling enggak. Masa kita C3 fisiknya 80%, kita C2 harus 90%. Iya. Nggak boleh turun. Iya, betul. Kalau C3 itu contoh yang pernah dipimpin lah dan punya pengalaman juga apa ini? Kalau C3 ya Mas? C3, Popda tingkat kota. Oke. Popda, Liga Pelajar, gitu ya yang diadakan di kota gitu. Askot ya? Iya, yang diadakan Askot. Kalau yang C2? Kalau C2 Liga Pertiwi. Liga Pertiwi barusan itu ya? Iya, atau SSB yang provinsi gitu-gitu. Punya pengalaman menarik apa nih selama jadi wasit nih? Wah, jadi wasit itu banyak banget Mas. Beda ya, pemain dulu main diadili wasit kartu kuning, sekarang ngeluarin kartu. Kayak ada rasa dulu jadi supporter, jadi pemain, wasitnya gimana sih? Wah, sekarang aku wasitnya piye? Wah, gitu tuh. Wow. Pemain susah disampaikan kata-kata. Iya, susah banget. Diprotes pernah. Ya kan Mas? Ya, yang paling
itu sih diprotes Mas. Diprotes, oke. Karena nggak wasit cewek, nggak wasit cowok, namanya pemain kan Mas. Kalau dia nggak terima kan pasti protes. Tapi kan kita sebagai wasit kalau diprotes, kita punya panduan. Kita kan udah belajar LOTG namanya, pasal-pasal yang ada di dalam sepak bola. Kita memutuskan sesuatu juga nggak tanpa berdasarkan apa-apa. Kita tetap karena peraturan-peraturan yang ada dalam sepak bola. Ya, sesuai. Dan peraturan itu setiap tahun pasti ada perubahan gitu Mas. Mengikuti. Dan yang disayangkan itu pemain-pemain sekarang mungkin di tarkam-tarkam ya. Kalau di nasional aku udah nggak meragukan, pasti udah tahu gitu loh. Tapi kalau di tarkam-tarkam mungkin update untuk peraturannya sendiri tuh kurang. Jadi ketika aku mimpin di tarkam, aku memutuskan sesuatu, diprotes, aku udah menjelaskan peraturan sekarang seperti ini, mereka tetap tidak mau. Nggak tahu ya. Iya. Atau nggak mau tahu. Iya, nggak mau tahu mungkin ya Mas. Padahal sayang sekali kalau misal pemain dia mau belajar aturan, wasit udah menguasai aturan kan sama-sama enak. Iya. Iya kan? Ketika wasit memutuskan kamu salah, ya udah menerima aja. Ya, tapi nggak seru ya Mas kalau pemain langsung menerima. Iyalah, mesti ada drama ya, ada gimmick dulu ya. Sampai mengeluarkan kartu. Bahkan pemain juga mengharapkan kartu ya. Ada juga ya. Biar di kartu nggak main berikutnya. Iya, meskipun tarkam itu juga tetap resmi ya wasit itu ya, dari asosiasi ya, nggak sembarangan. Ya harusnya nggak sembarangan Mas. Biar pemain juga walaupun dia cuma main fun game, tarkam-tarkam gitu, paling enggak dia main tuh ada aturannya lah, gitu loh. Enggak sekedar main, nanti salah aturan ke bawah-bawah sampai kapanpun. Kalau ada wasit kan bisa ngasih tahu, kamu tuh kayak gini salah. Berarti tarkam juga sering ya? Memimpin tarkam ya. Lebih seru tarkam apa? Ya tantangannya lebih seru tarkam. Bahkan awal-awal aku jadi wasit itu dalam seminggu tuh nggak pernah absen untuk wasit. Tiap sore tuh jam terbangnya ada tinggi aja. Gitu ya. Oke, siap. Pernah sampai ada ini nggak intervensi yang berlebih gitu, mungkin dari pemain, dari ofisial, atau bahkan dari panbel gitu? Sering Mas. Sering sekali. Padahal itu hanya persahabatan ya. Gitu ya? Iya. Biasanya dari tim apa? Tuan rumah ya? Atau? Waduh, aku nggak berani nyebut timnya nih. Nanti aku di Kota Magelang nggak ada yang mau wasit aku lagi. Tapi ada ya intervensi. Ada lah, pasti ada. Kalau pemain-pemain yang keras dikit tuh pasti, wah ngeri sekali. Apalagi wasitnya cewek diprotes. Biasanya kan wasit cewek, tak protes ben meleret awal-awal. Enggak, kalau aku enggak. Ketika aku udah jadi wasit ya aku jadi pengadil. Siap. Dan sikap wasit memang seperti itu ya. Iya. Oke lah. Luar biasa ya, teman-teman. Wasit di kota cuma Mbak Dwi tak ya? Iya. Belum ada yang lain ya? Karena belum berani ya. Takut diprotes. Ya, ini peluang loh teman-teman ya, yang cewek-cewek di luar sana yang suka sepak bola. Ini ada contohnya Mbak Dwi menjadi pengadil lapangan, yang jadi wasit gitu kan. Pengalamannya luar biasa. Kita break dulu ya teman-teman, biar nanti iklan lewat dulu ya. Siap. Mbak Dwi silahkan diminum dulu Mbak Dwi. Oke teman-teman, lanjut lagi perbincangan saya dengan Mbak Dwi Purwanti, mantan pemain sepak bola, pemain futsal, pemilik klub ya, pemilik klub ya, Ratu FC, Ratu Kota Mas. Ratu Kota FC, dan sekarang menjadi wasit wanita satu-satunya di Kota Magelang. Kalau di Jawa Tengah mungkin lumayan ya, ada banyak ya. Iya, di Jawa Tengah ada banyak. Tengah ya. Dan mungkin masih akan terus berkembang ya. Dan jam terbang di wasit wanita itu di prioritas enggak di liga atau khususnya di Jawa Tengah lah? Karena peluangnya ya Mas. Peluangnya tuh untuk wasit cewek tuh mungkin lebih besar. Karena ada Liga Pertiwi, itu yang main juga cewek-cewek semua. Dan
Kemarin setelah saya kursus C2 itu ada rencana Liga Pertiwi nanti yang mimpin wanita semua. Karena tahun kemarin masih yang di wasit itu laki-laki, yang cewek hanya sebagai asisten wasit. Gitu. Tapi untuk tahun ini semoga ya Mas, semoga itu benar-benar bisa dipimpin oleh semuanya. Iya. Dan ketika di Liga Santri Mbak Dwi pemimpinnya atau masih asisten? Liga Santri, Mas asisten. Liga Pertiwi maksudnya. Iya. Gitu. Untuk yang besok ya Mas. Iya. Ini karena belum ada penugasan ya Mas. Jadi ditunggu aja nanti. Siap. Mudah-mudahan nanti jadi pengadil betul ya, bukan hanya asisten wasit ya. Itu jadi ini prospeknya masih panjang untuk perwasitan di dunia sepak bola itu kan. Nah ini Mbak Dwi, ini kita tahu ya perkembangan sekarang lagi hangat-hangatnya sepak bola. Satu sisi kita dikenal publik luas ya, tapi satu sisi ini dikenalnya kurang mengenakan ya. Di saat timnas kita udah luar biasa prestasinya nih, udah sampai ke level Asia ya. Kemarin terakhir berapa yang udah lolos ya ke Piala Asia kan, dan sedang berlangsung juga U17 untuk kualifikasi, tapi ada nokta hitam ini, bisa saya katakan nokta hitam karena terjadi kerusuhan yang sangat disayangkan di Kanjuruhan. Nah, sebagai mantan pemain dan sekarang sebagai wasit, ini apa pendapatnya Mbak Dwi terkait dengan tragedi itu? Tragedi Kanjuruhan tuh kayak saya ngerasain sedih, kecewa. Ya menyayangkan kejadian itulah Mas. Sayang sekali itu ya Mas terjadi, dan banyak sekali korban. Bahkan kita di peringkat kedua dunia Mas. Dan peringkat itu nggak bisa dibanggakan sama sekali gitu loh. Karena wow, itu mengerikan sekali ya. Sebenarnya sih kalau aku melihat ya Mas, ini aku nggak sebagai supporter, nggak sebagai penonton, nggak sebagai mungkin di lapangan. Iya di lapangan gitu ya. Sekarang bukan waktunya saling menyalahkan ya Mas. Tapi kalau aku lihat, mau dibilang supporter salah, pihak keamanan salah juga. Karena kalau yang saya lihat di media sosial sekarang itu, kejadian itu tuh karena ada supporter yang masuk ke lapangan gitu loh. Mungkin kalau aku bisa bilang supporter itu tuh masuk untuk mengeluapkan kekecewaan dia, dan dia tuh pengen banget menghampiri pemainnya. Dia tuh cuma mau nanya, kenapa sih kok bisa kalah di kandang tuh, kenapa gitu, apa sih yang membuat kamu kalah. Dia tuh cuma mau meluapkan kekecewaan itu. Tapi pada saat dia masuk, teman-temannya ikut masuk, pihak keamanan mungkin mikirnya, wah bakalan terjadi apa-apa nih, bakalan rame gitu kan Mas. Dan ternyata bener, rame di situ. Pihak keamanan juga menurutku kalau bisa dibilang salah ya salah. Karena apa sih? Gas air mata itu kan udah gas air mata itu nggak bisa dibawa masuk ke stadion. Nggak boleh dan nggak boleh digunakan juga, nggak boleh disemprotkan. Itu ada di aturan FIFA. Aturan FIFA ya. Pasal 19B kayaknya Mas. Dan itu sudah berlaku sejak tahun 80 kalau nggak salah ya. Iya. Ya kan itu udah puluhan tahun kan sebenarnya ya. Ya itu kan bisa dipertanyakan Mas. Itu udah dijelas ya, SOP-nya udah ini, apakah itu sudah dijelaskan ke pihak keamanan atau belum gitu loh Mas. Betul. Kan kita nggak tahu juga ya. Karena kemarin kejadiannya seperti itu. Cepat ya, dan kita juga tidak menduga sama sekali kan. Soalnya pertandingan udah selesai kan ya? Pertandingan udah selesai. Udah pemain menghampiri penonton. Mungkin tujuannya pada saat itu minta maaf atau menghormati penonton kan, biasa ya. Kalau tuan rumah itu kan pemain mesti mendatangi ya. Tapi tiba-tiba penonton turun ya. Dan ya kita sama sekali tidak menduga, dan kita juga tidak menyalahkan siapa-siapa ya. Kita pendapat aja ya. Pribadi. Dan Mbak Dwi sebagai orang lapangan di sana juga pernah merasakan sebagai pemain yang diteror juga ya, dituntut untuk menang gitu kan. Meskipun pemain wanita juga supporternya wanita ya, ada ya, dengan tuntut menang gitu kan, kecewa pasti gitu kan. Dan tentu wasit juga intervensinya luar biasa ya. Diteror penonton juga sering ya? Sering banget. Sampai dilempar ya? Belum sih Mas. Belum ya, dilempar kecil-kecilan ya. Tapi mungkin sungkan ya penontonnya sama wasit wanita ya. Jadi memang ini
penyesalan kita semua ya dari bangsa Indonesia terhadap tragedi itu, dan mudah-mudahan tidak ada sanksi yang merugikan semuanya ya. Ya, kita tunggu aja Mas. Kan udah dibentuk itu tim investigasi kan? Investigasi sedang berjalan dan ya harapan kita sih sanksi dari FIFA ini jangan terlalu berat ya. Karena aduh eman-eman. Iya, apalagi kita mau jadi tuan rumah Piala Dunia kan Mas. Piala Dunia U20 ya. U20 Piala Dunia loh. Ya jangan main-main itu kan. Tapi ya mudah-mudahan nih FIFA bisa dilobi ya. Dilobi atau ya mudah-mudahan tidak terlalu berat sanksinya ya kan. Baik. Teman-teman bisa ikut bertanya loh ke Mbak Dwi, ini pengalamannya ini di studio ini ada banyak teman-teman kita ya kan. Mbak Dwi ada rencana ke depan apa nih Mbak Dwi? Kalau rencana ke depan di persepak bolaan nih Mas? Iya. Aku sebagai wasit, aku punya cita-cita ya pengen C1. C1, oke. Pengen ikut C1. Ya. Bisa seluruh Indonesia ya, Liga 1 ya. 1, 2, 3 gitu kan untuk bisa PT Liga ya. Mudah-mudahan dipersiapkan dengan betul ya. Nah saya penasaran untuk Mbak Dwi ini karena pemain wanita, saya ingin tahu pendapatnya tentang timnas wanita. Wow. Mengikuti enggak timnas wanita? Kalau saya cowok ini terus terang aja jarang ya. Paling ya timnas cowok itu kan. Timnas cewek saya kurang melihat ini. Jujur ya Mas. Sama. Aku tuh nggak begitu mengikuti timnas wanita. Oke. Ya dulu sesekali lah, sesekali lihat kalau ternyata timnas wanita main. Ya sekedar lihat-lihat aja. Apalagi kalau pas timnas wanita yang main wasitnya wanita gitu kan. Mas. Jadi kayak ya udah nonton wasitnya aja. Karena aku kalau sekarang kalau nonton sepak bola tuh ya benar menikmati permainannya itu juga, tapi lebih ke bagaimana sih jadi wasit yang level tinggi itu gimana betul, gitu kan. Betul. Kan pasti beda Mas. Kita lihat wasit yang ada di Tarkam atau yang udah mimpin liga kasta tertinggi gitu kan beda. Betul, cara mimpinnya itu beda gitu. Itu udah FIFA ya, lisensinya FIFA. Ya, lisensi FIFA. Dan di Indonesia mungkin wanita belum banyak ya. Wanita yang FIFA itu ada Mas, tapi aku lupa namanya. Oke, tapi belum banyak ya. Belum banyak. Oke, mudah-mudahan nanti Mbak Dwi ketika sudah lisensi 1, lisensi FIFA ya, jadi bisa mainnya ke luar negeri ya kan. Oke, dan saya juga penasaran ini Mbak Dwi ini bawa pakai jersey Arsenal ini, The Gunners ini. Ini bisa cerita ini. Ini kenapa menyukai The Gunners dan kelihatannya di klasemen sementara pemuncak ya? Iya. Bener ya? Dingin sekali nih Mas. Pemuncak klasemen loh. Iya. Kalau saya tidak salah ingat ini mungkin sejarah sekian tahun. Iya. Iya kan? Iya. Semoga ini bisa konsisten lah ya Mas. Seneng sekali aku Arsenal. Udah dari tahun berapa? Udah lama sekali. Udah lama suka Arsenal. Udah lama sekali aku senang Arsenal. Pemainnya kah atau apa? Dulu awal-awalnya jujur aja karena pemainnya ada yang ganteng. Siapa? Jujur aja itu. Sopo ya, yo. Siapa coba? Ada yang tahu? Siapa? Ramsey dulu. Aaron Ramsey. Yes. Kan ganteng ya Mas. Betul. Sekarang betul. Arsenal malah dipegang orang ganteng banget. Arteta. Iya kan Mas. Ya, wow. Tapi selama dipegang sama Arteta sih bagus ya Mas. Ya semoga bisa konsisten lah. Progresnya apalagi bagus ya. Iya, semoga bisa di pucuk ini bisa bertahan lah sampai besok. Ini faktornya apa Mbak bisa sampai ke puncak klasemen sekarang? Ya strateginya Arteta sih. Kalau menurutku strateginya Arteta untuk menyusun pemain itu ya. Apalagi aku paling suka sekarang tuh Gabriel Jesus. Wow, mainnya. Kalau Mas Asef mengikuti Arsenal, wow, ketika dia dapat asisnya dari Thomas, dia udah langsung aja ya. Iya. Permainannya itu cantik, bisa dibilang cantik lah sekarang. Ini mungkin prestasi yang ditunggu-tunggu ya, barangkali ya. Kalau ini bisa sampai kampium ya. Iya. Ya kan? Pokoknya udah berapa tahun tidak pegang Jangan ditanya itu Mas. Nanti kalau ada yang nonton dan dia fans MU, wah pasti aku penasaran nih. Ini nanti di komentarnya banyak sekali fans MU kayaknya. Boleh lah berkomentar teman-teman, fans Arsenal maupun fans MU ya.
Atau boleh City juga boleh ya, Citizen ya. Iya. Atau peringkat keempatnya apa? Hotspur. Saya kurang mengikuti Liga Inggris terus terang aja. Iya. Mesti malam hari, dini hari. Iya. Ya kan? Padahal aku berharap Mas Asef itu fansnya MU. Jadi bisa diajak debat gitu loh Mas. Iya, ya saya suka lihat aja sih di medsos itu scroll itu kadang banyak yang komentari MU, lucu-lucu sih, lucu-lucu ya kan. Termasuk komentari Arsenal gitu kan. Sama sekarang jadi sorotan juga Hotspur ya. Kelihatannya sedang menurun ya. Kalau Liverpool ini agak stabil ya. Kemarin meskipun juga Arsenal habis sama Tottenham. Ya, menang lah. Iyalah, ya kan. Karena Hotspur andalannya Son ya. Itu mungkin performanya agak menurun ya. Tapi ini jadi perhatian juga Manchester City ya. Iya. Dengan masuknya Haaland ini kan makin menggila juga ya. Jadi persaingan ketat nih dengan City ya. Iya, Mas. Asik lah Mas kalau mengikuti Liga Inggris tuh kayak ya permainannya, persaingannya tentu. Strategi dia pasang pemainnya gitu itu kan seru ketika ada yang masuk. Wah, ini tambah ngeri nih pasti mainnya gitu kan, Mas. Sekarang Arsenal andalannya siapa, Mbak? Ya itu, Gabriel Jesus. Sama forwardnya itu ya. Gabriel Jesus, Saka. Okay. Itu ya semua andalan lah kalau menurutku. Semua sedang on fire sekarang ya. Iya, on fire dan sekali. Pemuncak klasemen sementara Liga Inggris sampai mudah-mudahan nanti juara ya. Amin. Saya doakan juara Arsenal ya. Biar udah ditunggu lama ditunggu lama. Bisa teman-teman bisa tahu lebih banyak dengan Mbak Dwi di medsosnya mungkin Mbak apa itu sama ini yang ingin gabung dengan Gangster atau Ratu Kota FC boleh nih dipromosikan ya. Oke, buat kalian terutama yang cewek yang minat banget untuk sepak bola, yang ingin gabung sepak bola, pengen bisa sepak bola, bisa gabung di Ratu Kota FC, bisa follow IG-nya ratukota.fc atau Gangster FC, gangster.fc. Ya, ada dua itu Instagram saya juga bisa, Dwipur05. Dwipur 05. Yeah. Oke, home base-nya di? Home base-nya kebetulan di Mbaben, Mas. Mbaben. Yeah. Oke. Kalau tempat latihan? Tempat latihan di SMP 7. Depan SMP 7. Depan SMP 7 ya, ada lapangan sepak bola situ ya. Sementara di situ, Mas. Situ. Kalau futsal? Kalau futsalnya di Nikita Futsal. Nikita Futsal. Oke, siap. Setiap hari? Kalau latihannya belum bisa rutin ya, Mas. Belum bisa rutinnya menentukan harinya. Yeah. Tapi kita tetap rutinkan untuk setiap minggu tuh pasti ada latihan gitu. Ya. Karena kita tetap menyesuaikan anak-anak yang masih sekolah nih, Mas. Karena kan nggak mungkin kita latihan malam gitu kan. Kasihan anak-anak yang masih sekolah. Jadi nanti yang bisa jam berapa atau itu kita menyesuaikan teman-teman aja. Oke, siap. Dan itu semua cewek ya? Semua cewek. Cowok nggak boleh ya? Hanya pelatihnya yang cowok. Pelatihnya cowok. Tapi ini juga menjadi pelatih juga toh. Amin. Ikut bantu kan ya di Ratu FC Kota ya. Ratu Kota FC ya. Iya. Oke, teman-teman, kita cukupkan sekian nih perbincangan kita asik ya dengan Mbak Dwi Purwanti tentang persepak bolaan di Indonesia, di Kota Magelang ya. Dan sedikit dengan tragedi kemarin sampai ke Liga Inggris juga kan. Luar biasa ini perbincangan kita sore hari ini. Sebelum menutup talkshow kita hari ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan tekan loncengnya untuk notifikasi kita berikut.